wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 7D, mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Yang pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis aliran kas. Semoga melalui video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi. Yang pertama, mengenai pengertian analisis aliran kas dan tujuan utama dari analisis aliran kas. Pengertian analisis aliran kas merupakan alat analisis keuangan untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran kas dan setara pada kas pada bank selama periode waktu tertentu yang dikelompokkan dari 3 kegiatan, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Tujuan utama dari laporan analisis kas adalah untuk menaksir kemampuan perusahaan menghasilkan kas serta untuk menyediakan informasi terkait arus kas masuk dan keluar untuk suatu periode tertentu. Nah, selanjutnya aliran kas dan hubungannya dengan siklus kehidupan produk. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih hubungannya aliran kas dengan siklus kehidupan produk? Jadi, hubungan aliran kas dengan siklus kehidupan produk bisa dilihat pada gambar di atas. Pada setiap tahap siklus kehidupan produk tersebut, aliran kas memiliki pola yang berbeda-beda. Gambar bagian atas menunjukkan hubungan antara pendapatan dengan siklus kehidupan kas, sementara gambar bagian bawah menunjukkan hubungan aliran kas dengan siklus kehidupan produk. Selama tahap perkenalan dan tahap pertumbuhan, aliran kas dari operasi biasanya negatif. Hal ini mencerminkan investasi perusahaan dalam membangun infrastruktur produk baru, seperti membangun pabrik, melakukan promosi gencar. Sementara itu, aliran kas masuk dari penjualan produk masih kecil. Penerimaan konsumen terhadap produk belum begitu luas, sehingga kas yang dihasilkan juga tidak terlalu besar. Untuk yang kedua, itu ada tahap pertumbuhan. Nah, di tahap pertumbuhan ini, produk mulai diterima oleh konsumen dan permintaan mulai bertambah besar. Pada tahap ini, aliran kas masuk mulai meningkat, tetapi investasi masih diperlukan, terutama investasi pada piutang dan persediaan, sebagai antisipasi penjual produk yang tidak meningkat pada masa-masa mendatang. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, itu ada tahap kedewasaan. Pola aliran kas berubah cukup drastis. Pada tahap ini, aliran kas keluar tidaklah lebih besar pada tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap ini diperlukan investasi pada pembangunan kapasitas. Investasi hanya diperlukan untuk memelihara atas pemeliharaan pabrik. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, itu ada tahap penurunan. Aliran kas yang dihasilkan dari operasi yang dihasilkan akan mengalami penurunan, sementara aliran kas keluar dipakai untuk melunasi hutang. Nah, pada tahap ini kecenderungannya adalah aliran kas yang negatif. Selanjutnya adalah mengenai klasifikasi aliran kas. Klasifikasi aliran kas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, aktivitas operasi, yang kedua, aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. 1. Aktivitas operasi. Arus kas paling utama dari perusahaan adalah terkait dengan aktivitas operasi. Aktivitas operasi itu sendiri merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Golongan arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, contoh dari arus kas masuk yang pertama, penerimaan dari penjualan barang atau jasa, 2. Penerimaan dari piutang bunga, 3. Penerimaan dividen, 4. Penerimaan refund dari supplier. Sedangkan contoh dari arus kas keluar, 1. Pembayaran gaji karyawan, 2. Pembayaran kepada pemasok barang, 3. Pembayaran klaim, 4. Pembayaran biaya operasi. Klasifikasi aliran kas yang kedua adalah aktivitas investasi. Aktivitas untuk memperoleh dan melepaskan aset non-kas. Aktivitas ini meliputi aset yang diperkirakan akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Adapun contoh arus kas masuk dari aktivitas investasi, yang pertama adalah penerimaan penjualan aset tetap, yang kedua penjualan surat berharga, dan yang ketiga adalah penagihan pinjaman. Sedangkan contoh untuk arus kas keluar, 1. Pembayaran untuk mendapat aktiva tetap, 2. Pembelian investasi jangka panjang, 3. Pemberian pinjaman pada pihak lain. Klasifikasi aliran kas yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas untuk mendistribusikan, menarik, dan menyediakan dana untuk mendukung aktivitas bisnis. Adapun contoh arus kas masuk dalam aktivitas pendanaan, yang pertama adalah penerimaan kas dari penerbitan saham, yang kedua penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, hipotek, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari arus kas keluar, yang pertama adalah pembayaran untuk utang yang dipinjam, yang kedua pembayaran dividen dan pembagian lainnya yang diberikan kepada pemilik.
Selanjutnya adalah penyusunan laporan arus kas, di mana dibagi menjadi dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Laporan ini memberikan informasi yang berguna mengenai aktivitas entitas dalam menghasilkan kas, mengenai aktivitas keuangannya, dan mengenai investasi atau pengeluaran kasnya. Yang pertama adalah metode langsung. Dilaporkan golongan penerimaan kas bruto dari aktivitas operasi dan pengeluaran kas bruto untuk kegiatan operasi, yang berupa arus kas bersih dari aktivitas operasi, mengurangkan pengeluaran kas operasi dari penerimaan kas operasi. Dalam pelaporan arus kas bersih dari investasi operasi, terdapat penerimaan kas dan juga pengeluaran kas. Kelebihan laporan ini adalah memperlihatkan laporan penerimaan dan pengeluaran lebih konsisten dengan tujuan suatu laporan kas. Kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh. Berikutnya adalah metode tidak langsung. Laba neto disesuaikan dengan pos pendapatan atau beban non-kas dengan akrual untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Kelebihan pada metode tidak langsung ini adalah memusatkan perbedaan antara laba bersih dan aliran kas bersih dari aktivitas operasional. Arus kas bersih dan aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh berikut ini. Meskipun dianggap lebih informatif, namun perusahaan harus ada pengungkapan terpisah mengenai misal perubahan perkiraan piutang, persediaan barang, investasi, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan aliran kas. Ada dua cara dalam menghitung aliran kas. Yang pertama, kas masuk bersih sama dengan EAT ditambah dengan penyusutan. Dalam hal ini, earning after tax atau EAT merupakan laba bersih setelah pajak yang diperoleh pada satu kurun waktu atau periode tertentu. Laba bersih setelah pajak ini didapatkan dari laba sebelum pajak dikurangi dengan tarif pajak. Perlu diketahui, cara menghitung aliran kas yang pertama ini berlaku bagi bisnis atau usaha yang dibiayai dengan modal sendiri tanpa adanya pinjaman ataupun utang dari pihak lain. Cara yang kedua dalam perhitungan aliran kas menggunakan rumus kas masuk bersih sama dengan EAT ditambah penyusutan ditambah dengan bunga dalam kurung 1 min tax. Perhitungan ini digunakan jika usaha tersebut dibiayai dengan modal pinjaman. Mengelompokkan perubahan-perubahan ke dalam neraca. Penyebab perubahan kas ini dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu investasi, pendanaan, dan operasi. Perubahan dalam neraca operasi. Pertama, piutang dagang. Pengumpulan kas suatu periode sama dengan penjualan untuk periode tersebut ditambah piutang dagang awal periode dikurangi akhir periode. Persediaan. Pembelian selama satu periode sama dengan harga pokok penjualan pada periode tersebut ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal periode. Aktiva lancar lainnya. Rekening ini biasanya berkaitan dengan pembayaran di muka. Akumulasi depresiasi. Depresiasi mengurangi laba bersih untuk suatu periode tetapi tidak mengurangi aliran kas keluar. Utang dagang. Aliran kas keluar untuk pembelian sama dengan pembelian untuk periode tertentu ditambah utang dagang awal periode dikurangi akhir periode. Utang lancar lainnya. Rekening ini biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional selain pembelian barang dagangan. Utang pajak, laba bersih. Selanjutnya, perubahan dalam neraca pendanaan. Pertama, utang wesel. Utang wesel biasanya digunakan dalam kegiatan pendanaan meskipun uang pinjaman tersebut bisa digunakan untuk kegiatan operasional. Utang jangka panjang. Rekening ini berubah karena beberapa hal, yaitu utang jangka panjang yang baru, pengklasifikasian kembali utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek, pelunasan utang jangka panjang lebih cepat dari yang seharusnya. Utang non-lancar lainnya. Apabila tidak ada informasi pendukung lainnya, perubahan dalam rekening ini dimasukkan ke dalam transaksi pendanaan. Bagian utang lancar dari utang jangka panjang, saham biasa dan agio saham, dividen, dan pembelian saham kembali. Selanjutnya, perubahan neraca dalam investasi. Investasi pada surat-surat berharga, bangunan, pabrik, dan peralatan, harga perolehan aset, dan aset lainnya meliputi hak cipta, goodwill, paten, dan aset-aset lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh penyusunan laporan aliran kas. Yang pertama yaitu dengan melakukan perhitungan perubahan aliran kas positif atau negatif berdasarkan rekening-rekeningnya seperti tabel tersebut. Setelah selesai menghitung perubahan aliran kas, selanjutnya melakukan analisis perubahan-perubahan tersebut dengan mengklasifikasikan perubahan-perubahan tersebut ke dalam 3 kelompok perubahan, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Seperti tabel berikut ini. Aliran kas masuk bersih pada periode tersebut adalah
17.343 dikurangi 1.651 dikurangi 16.795 sama dengan 1.103. Hasil ini menunjukkan bahwa pada tahun ke-6 PT XYZ menghasilkan aliran kas masuk bersih atau net negatif sebesar 1.103 atau aliran kas keluar lebih besar dibandingkan aliran kas masuk. Dari laporan analisis kas yang telah dibuat di atas, bisa dilihat bahwa sebagian besar kas masuk diperoleh dari operasi atau laba yang ditahan. Selanjutnya persediaan meningkat cukup tajam, sementara utang dagang mengalami penurunan yang cukup tinggi. Kemudian dibandingkan dengan tingkat depresiasi pada tahun tersebut, pengeluaran modal untuk bangunan, pabrik, dan peralatan baru relatif kecil. Laporan aliran kas PT XYZ tahun ketiga. Nah, dari tabel di samping menunjukkan kas masuk operasi, menunjukkan angka negatif. Penggunaan kas operasi ini terutama dipakai untuk persediaan yang meningkat cukup tinggi. Utang jangka panjang dilunasi, namun nampaknya pelunasan ini dilakukan dengan utang jangka pendek. Penggunaan utang jangka pendek disertai dengan aliran kas masuk negatif. Dari operasi menunjukkan rasio likuiditas jangka pendek yang semakin besar. Berikut ini laporan aliran kas atau laporan perubahan posisi keuangan dengan berdasarkan lembar kerja sebelumnya. Laporan aliran kas PT XYZ pada tahun kedua dan juga tahun ketiga. Dari tabel di samping nampak bahwa aliran kas dari operasi menunjukkan angka negatif. Aliran kas keluar dari operasi lebih besar dibandingkan aliran kas masuk dari operasi. Penyebabnya yaitu kenaikan persediaan yang cukup tinggi, sebesar 17.614. Di samping itu, laba bersih juga mengalami penurunan dari 16.634 menjadi 6.642. Aliran kas masuk dari investasi pada tahun ketiga menunjukkan tanda positif setelah sebelumnya menunjukkan tanda negatif. Sementara pendanaan memiliki aliran kas negatif, meskipun semakin mengecil. Secara keseluruhan, aliran kas negatif diperoleh karena terjadinya penurunan aliran kas masuk dari operasi yang cukup besar. Demikian pembahasan mengenai analisa aliran kas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.